Pernah enggak sih kamu dibilangin kelihatannya lebih muda dari umurmu? Mungkin kamu cuma senyum-senyum aja, mikirnya itu cuma basa-basi. Tapi gimana kalau di balik penampilan awet muda itu sebenarnya ada pesan spiritual yang lebih dalam? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya bisa jadi ngebuka pemahaman baru tentang diri kamu loh. Ini tuh pengalaman yang dialami banyak orang dan sering banget di baliknya ada sesuatu yang lebih dari sekedar genetik yang bagus. Oke, kita coba bedah lebih dalamnya. Konsep utamanya tuh gini. Penampilan awet muda kamu itu bisa jadi pantulan dari energi khusus di dalam diri. Semacam koneksi sama esensi sejati kamu yang melampaui urusan isi. Bayangin deh, ini koneksi yang bikin kamu selaras sama sesuatu yang abadi dan kuat. Nah, kita mulai dulu dari dalam diri kita. Beberapa alasan di balik penampilan awet muda itu akarnya ada di karakteristik internal yang dalam banget, di kebijaksanaan yang mungkin udah kamu kumpulin seiring waktu. Konsep pertama yang mau kita bahas adalah jiwa tua. Ini bukan soal umur dikpia, tapi soal kedalaman. Kamu pernah ngerasa lebih bijak dari umurmu? Nah, jiwa-jiwa kayak gini dipercaya membawa pengalaman dari banyak kehidupan yang akhirnya kelihatan sebagai ketenangan dan harmoni batin yang luar biasa. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarinya. Ketenangan batin yang lahir dari kebijaksanaan itu ungsinya kayak tameng yang ngelindungi jiwa kita dari emosi-emosi yang rusak. Contohnya kayak marah atau benci. Ini semacam perlindungan spiritual gitu deh. Jadi poin kuncinya tuh di sini. Waktu kamu menghadapi tantangan hidup dengan seimbang dan tenang, kamu enggak gampang kewalahan. Kamu enggak ngebiarin stres makan diri kamu. Keseimbangan inilah yang jadi sumber kemudahan batin yang akhirnya mancar keluar bikin kamu kelihatan lebih mudah secara isi. Oke, sekarang gimana kalau kita lihat cara kualitas internal ini mancar keluar dan muncul dalam interaksi kamu sama dunia. Ini bukan cuma soal apa yang ada di dalam, tapi juga soal gimana energi kamu berinteraksi sama orang-orang di sekitar kamu. Di bagian ini kita bakal kupas tuntas 4 siat kunci yang sering banget ditemuin di orang-orang yang auranya tuh awet muda. Keempatnya ini saling nyambung dan punya peran penting buat ngejaga semangat tetap hidup dan membara. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, empati yang mendalam. Orang-orang empatis ini punya kemampuan luar biasa buat ngerasain emosi orang lain. Tapi kuncinya adalah mereka enggak ngebiarin energi negatif itu ngebebanin mereka. Sebaliknya, mereka tuh kayak filter menyerap, mengubah, terus ngelepasin lagi energi itu. Proses pemurnian ini yang ngejaga energi mereka tetap bersih yang akhirnya kelihatan di penampilan yang segar dan bersinar. Selanjutnya adalah kebaikan. Hati yang penuh welas asih itu ngebebasin jiwa dari ketegangan yang bisa bikin orang jadi berat dan kelihatan tua. Waktu kamu hidup tanpa dendam, energi vital kamu bisa ngalir bebas, menciptakan harmoni di semangat dan juga tubuh kamu. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget pentingnya kemampuan beradaptasi. Di sebelah kiri kita lihat apa yang terjadi kalau kita nolak perubahan. Stres numpuk kayak batu, tapi di kanan ada pilihan lain. Ngalir aja sama kehidupan kayak sungai. Sikap adapti ini nyegah stres numpuk, ngejaga hati tetap ringan dan wajah pun jadi lebih tenang. Terakhir di bagian ini adalah kekuatan positivitas. Optimisme dan kegembiraan itu menciptakan aura kesegaran dan vitalitas. Jiwa yang gembira itu memancarkan energi yang seolah-olah punya kekuatan buat ngelawan waktu, ngejaga penampilan tetap awet muda, dan perlu semangat. Sekarang kita melangkah lebih jauh lagi nih ke koneksi yang lebih mistis. Kita bakal ngegali gimana ikatan khusus dengan alam semesta bisa berkontribusi sama kemudahan spiritual dan isi kamu. Beberapa orang itu punya intuisi yang spesial, kepekaan sama energi di sekitar mereka. Koneksi sama alam ini ngebantu mereka menghindarin situasi-situasi yang bahaya dan ngelindungin kesehatan mental mereka yang akhirnya bikin hidup lebih damai dan seimbang. Ini semacam sistem pemandu internal gitu deh. Nah, ini membawa kita ke konsep yang dikenal sebagai orang terpilih. Ini merujuk ke individu yang dipercaya punya tujuan hidup yang lebih tinggi. Sebuah misi buat jadi sumber cahaya bagi orang lain. Entah itu lewat penyembuhan, inspirasi, atau sekedar ngasih harapan. Hidup dengan tujuan setinggi ini menuntut keseimbangan yang dalam banget. Harmoni spiritual ini yang didorong sama cinta dan kasih sayang.
bekerja kayak pelindung yang kuat buat vitalitas inti mereka. Energi ini enggak cuma ngejaga mereka, tapi juga mancar keluar, mempengaruhi semua orang di sekitar mereka. Nah, kita udah sampai di ujung pembahasan kita nih. Yuk kita rangkum pesan inti tentang gimana semangat batin kamu adalah sumber sejati dari penampilan awet muda kamu. Jadi kalau kita rangkum, kita udah ngebahas 8 pilar spiritual yang berbeda. Dari kebijaksanaan batin seorang jiwa tua, terus ada empati, kebaikan, dan energi positif yang kita pancarkan sampai ke koneksi mistis dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Masing-masing dari 8 aspek ini punya andil dalam fenomena penampilan yang lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi ini nih inti utamanya. Kelihatan lebih muda itu seringkali bukan cuma soal genetik atau perawatan kulit. Ini adalah cerminan dari kondisi batin. Sebuah jiwa yang memilih untuk hidup dalam kedamaian, kemurnian, dan harmoni. Menjaga semangat kamu tetap murni dan cerah itu sama aja kayak ngasih makan sumber awet muda yang abadi. Dan sekarang sebagai penutup, aku punya pertanyaan buat kamu. Waktu kamu mikirin lagi 8 aspek yang udah kita bahas tadi, mana yang paling klik atau paling beresonansi sama kamu? Apa ada satu yang rasanya ini aku banget? Mungkin itulah cara esensi spiritual kamu nunjukin pengaruhnya yang nyata dan kuat ke tubuh dan kehidupan kamu.